Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Entrepreneur NPM 19310111 dari kelompok 1 program studi kedokteran umum. Baik, di sini saya akan melakukan dakwah singkat tentang zakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Baik, sistem zakat atau infak dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia itu tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lainnya. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun ia dalam keadaan kenyang." Maka berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berinfak. Ibda biman ta'ulu, mulailah dari siapa yang bergantung kepadamu. Maksudnya, keutamaan infak ialah dimulai dengan menyalurkan kepada orang-orang yang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dan jaminan kita. Seperti halnya ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkan, maka ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dari anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekalipun. Kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak. Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Kami hanya ingin menjalankan sholat, tetapi kami tidak ingin membayar zakat." Hal itu juga terjadi di zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan sholat tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal zakat ini sudah tertera dalam ayat Al-Quran setelah sholat, yaitu Aqimu as-salata wa atu az-zakata. Dari ayat tersebut kita paham betapa pentingnya membayar zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam ketiga setelah sholat. Apabila rukun tersebut terlaksanakan dengan baik, pasti tidak akan ada orang fakir yang terlantar. Setelah khilafah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas kepada orang yang muslim saja, namun disalurkan juga untuk kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang membutuhkan. Islam tidak membedakan antara kaum muslim dan kaum Yahudi atau Nasrani. Bahkan agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit dan luas karena mengajarkan sifat tolong-menolong. Maka dari itu, mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan sesungguhnya. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekian dakwah singkat mengenai zakat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya menampun. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.